Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Kembali lagi bersama saya, Kafka Mutia Kari, dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 4 kelas A. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai teknik analisis data dalam studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi secara menyeluruh, bukan mengeneralisasi. Biasanya studi kasus digunakan saat batas antara fenomena yang diteliti dan konteksnya tidak jelas secara tegas. Contoh, seorang peneliti ingin memahami bagaimana guru-guru di daerah terpencil menyesuaikan strategi mengajarnya selama masa pandemi. Alih-alih melakukan survei besar-besaran, ia memilih 2-3 sekolah sebagai kasus dan menggali datanya secara mendalam melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Ada 3 jenis utama studi kasus menurut Robert Yin. Yang pertama, studi kasus eksploratif, yaitu bertujuan untuk menemukan pertanyaan atau variabel penting dalam topik baru yang belum banyak diteliti. Yang kedua, studi kasus deskriptif, fokus pada pemaparan kasus secara detail berdasarkan kerangka teoritis yang ada. Yang ketiga, studi kasus explanatory, yaitu bertujuan menjelaskan sebab akibat dalam kasus tertentu. Biasanya digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana. Catatan dalam suatu skripsi atau tesis, mahasiswa seringnya yaitu menggabungkan deskriptif dan explanatory. Prof. Dr. Haji Mujia Raharjo, MSI, menyebutkan ada 6 rambu-rambu yang bisa dijadikan pertimbangan oleh peneliti, yaitu yang pertama, hakikat atau sifat kasus yang akan diteliti. Yang kedua, latar belakang atau alasan kasus tersebut muncul. Yang ketiga, setting fisik dari kasus tersebut. Dan yang keempat, konteks yang mengelilinginya seperti faktor ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian kasus lain yang bisa menerangkan kasus tersebut. Dan yang keenam, informasi yang benar-benar menguasai kasus yang akan diteliti dengan rambu-rambu ini. Bisa disimpulkan bahwa studi kasus menjadi metode penelitian yang tepat untuk memahami sebuah fenomena. Adapun tujuan studi kasus yaitu pada dasarnya studi kasus dirancang untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus. Karena itu peneliti tidak bisa sembarangan memilih kasus yang akan dijadikan tema penelitiannya. Steck dalam bukunya yang berjudul The Art of Research 1955 menjelaskan tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus. Maka dari itu, seperti yang sudah disebutkan oleh Prof. Raharjo, semua hal yang berhubungan dengan kasus harus diteliti agar peneliti dapat memahami kasus secara komprehensif. Jenis-jenis penelitian studi kasus menurut Prof. Dr. Haji Mujia Raharjo, MSI, dalam studi kasus dalam penelitian kualitatif, konsep dan prosedurnya. Menyebut 5 jenis penelitian studi kasus, diantaranya yang pertama, studi kasus kolektif atau collective case study, yaitu studi kasus kolektif merupakan jenis studi kasus yang meneliti lebih dari satu kasus, dengan catatan bahwa kasus-kasus tersebut harus saling berhubungan dengan peneliti, harus menguasai semuanya. Dengan begitu, peneliti dapat membandingkan suatu kasus dengan kasus yang lainnya. Yang kedua, studi kasus retrospektif atau retrospektif case study. Studi kasus retrospektif merupakan studi kasus yang memungkinkan adanya perbaikan atau treatment pada kasus yang diteliti. Treatment ini harus diselesaikan oleh orang lain yang benar-benar kompeten di bidang tersebut. Peneliti hanya menyumbang masukan dari hasil penelitiannya. Yang ketiga, studi kasus prospektif.
Studi kasus prospektif umumnya digunakan agar peneliti bisa mengetahui arah perkembangan dari suatu kasus. Tindak lanjut dari studi kasus ini adalah penelitian tindakan atau action research yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ahli. Yang keempat, instrumental case study. Instrumental case study merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti memilih kasus dengan hati-hati. Maksudnya, peneliti yakin bahwa dia bisa mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari kasus tersebut. Yang kelima, studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Dalam studi kasus yang terakhir, studi kasus intrinsik, peneliti bisa memilih kasus berdasarkan pada minat pribadi atau keterkaitannya pada suatu persoalan. Misalnya, kenakalan remaja, cyberbullying, fenomena single parents, bahkan fenomena Citayam Fashion Week. Grametz bisa mempelajari lebih dalam tentang kelima jenis studi kasus ini dalam buku studi kasus desain dan metode yang ditulis oleh Robert Kain. Kemudian manfaat dari penelitian studi kasus. Meski dianggap lemah, bukan berarti penelitian studi kasus tidak mempunyai manfaat sama sekali. Linoch dan Guba menjabarkan manfaat metode ini sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus adalah sarana utama untuk penelitian emik yang mengutarakan pandangan subjek penelitian. Yang kedua, studi kasus memberikan uraian utuh yang sama dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, studi kasus sangat efektif dalam menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Yang keempat, pembaca dapat memperoleh konsistensinya, gaya faktual, dan juga kepercayaan dari penelitian studi kasus. Yang kelima, penelitian ini menyajikan uraian tebal yang dibutuhkan untuk penilaian transverbalitas. Dan yang keenam, studi kasus sangat terbuka terhadap penilaian atas konteks yang nantinya penilaian ini dapat berperan terhadap fenomena yang ada di dalam konteks tersebut. Teknik yang umum digunakan antara lain yang pertama wawancara mendalam atau in-depth interview. Yaitu bisa semi-struktur atau tidak terstruktur. Peneliti menggali secara fleksibel tapi tetap fokus. Yang kedua, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Itu digunakan untuk menangkap perilaku alami dalam konteks tertentu. Yang ketiga, dokumentasi dan artefak surat, laporan, kebijakan, foto, hingga video. Kemudian catatan lapangan atau valid notes, yaitu hal ini penting untuk menangkap konteks nuansa, bahkan interaksi sosial yang tidak terekam dalam audio atau video. Kemudian organisasi dan transkripsi data sebelum analisis. Semua data kualitatif perlu dikumpulkan dan diorganisasi. Misalnya, file audio wawancara ditranskripsi verbatim. Kemudian observasi ditulis ulang dalam catatan deskriptif yang reflektif. Kemudian dokumen diberi nomor dan dikelompokkan berdasarkan sumber. Kemudian teknik yang kedua, open coding, yaitu peneliti membaca data baris demi baris dan memberi label atau kode pada hal-hal penting. Contohnya, kalimat kami sering mengadakan diskusi sebelum mengubah metode mengajar. Bisa diberi kode kolaborasi guru atau inisiatif pembelajaran. Itu teknik yang ketiga, axial coding, yaitu mengelompokkan kode-kode awal menjadi kategori. Disinilah mulai terlihat struktur data. Contohnya, beberapa kode seperti kerjasama tim, diskusi guru, dan rapat informal bisa dimasukkan ke kategori, seperti komunikasi internal sekolah. Yang keempat, selective coding, yaitu memilih kategori inti yang menjadi fokus utama dan menafsirkan keterkaitannya dengan fenomena yang diteliti. Dan yang kelima yaitu pengembangan tema dan narasi. Dari kategori, kita membentuk tema yang menjawab pertanyaan penelitian. Tema-tema ini akan menjadi bagian utama dalam hasil penelitian. Kemudian, selain teknik yang sudah dibahas sebelumnya, berikut ada beberapa metode analisis yang bisa digunakan dalam studi kasus. Yaitu metode analisis yang pertama,
framework analysis, yaitu cocok untuk penelitian kebijakan atau proyek dengan kerangka kerja tetap. Data dianalisis berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Yang kedua, discourse analysis, yaitu menelaah bahasa dan wawancara dalam konteks sosial. Misalnya, bagaimana narasi tentang guru ideal dibentuk dalam dokumen sekolah. Yang ketiga, content analysis kualitatif, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi pola komunikasi, tema atau kata kunci dari dokumen, video, dan rekaman suara. Kemudian ada beberapa software yang bisa membantu peneliti menganalisis data studi kasus seperti N54, Atlas.t, kemudian MaxD, DDoS. Nah, software ini memudahkan coding, menyusun kategori, memvisualisasikan data, serta menyimpan proses analisis secara sistematis. Salah satu contohnya yaitu pengguna N54. Yang pertama, harus mengimpor transkrip wawancara. Yang kedua, memberi kode dengan drag dan drop. Kemudian yang ketiga, menyusun query untuk melihat frekuensi tema tertentu. Yang keempat, membuat mind map atau visualisasi hubungan antar tema yang telah dibuat. Dalam studi kasus kualitatif, kualitas data harus dijaga melalui triangulasi, yaitu data dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan untuk validasi silang. Kemudian audit trial, yaitu semua proses dicatat rapi agar bisa diaudit ulang. Kemudian yang ketiga, peer debriefing, yaitu diskusi dengan teman sejawat atau pembimbing untuk memastikan analisis tidak bias. Kemudian member checking, yaitu mengembalikan hasil temuan kepada partisipan untuk diverifikasi kebenarannya. Dalam menulis laporan hasil analisis studi kasus, struktur umum yang digunakan adalah yang pertama, deskripsi kasus, yaitu siapa, di mana, dan bagaimana konteks kasusnya. Yang kedua, pemaparan tema, yaitu disajikan dengan kutipan langsung dari partisipan. Yang ketiga, interpretasi, yaitu dibandingkan dengan teori atau studi terdahulu. Dan yang keempat, diskusi temuan, yaitu jelaskan kontribusi temuan dan keterbatasannya. Contohnya seperti contoh judul kasus kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah berbasis karakter di masa krisis. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana kepala sekolah menerapkan nilai-nilai karakter dalam kebijakan selama masa pandemi. Kemudian data yang dikumpulkan berupa wawancara dengan 4 guru, 1 kepala sekolah, dan 2 orang tua siswa. Observ kegiatan upacara, daring, dan kelas karakter. Untuk dokumennya yaitu program kerja sekolah, laporan kegiatan, dan media sosial sekolah. Untuk proses analisisnya terbagi untuk beberapa tahap. Yang pertama, transkripsi wawancara. Yang pertama, open coding, kemudian muncul 76 kode. Kemudian yang kedua, Excel coding. Terbentuk 6 kategori seperti kebijakan berbasis nilai, keteladanan kepala sekolah, keterlibatan orang tua. Dan yang ketiga, selective coding, yaitu tema utama, kepemimpinan transformatif berbasis nilai. Untuk temuannya, yang pertama, kepala sekolah mendorong pembelajaran karakter melalui integrasi dalam pelajaran dan kegiatan virtual. Yang kedua, nilai yang ditonjolkan yaitu tanggung jawab, gotong royong, dan empati. Untuk tantangannya yaitu keterbatasan perangkat, kemudian dukungan orang tua yang tidak merata. Jadi teman-teman, analisis data dalam studi kasus bukan sekedar membaca hasil wawancara, tapi merupakan proses reflektif yang mendalam, penuh makna, dan kaya konteks. Setiap langkahnya membutuhkan ketelitian, interpretasi tajam, dan pemahaman teori yang baik. Kata kunci yang perlu diingat yaitu literatif, coding dan kategorisasi, kemudian interpretasi kontekstual, validasi data kualitatif, dan penulisan naratif yang kuat. Nah, mungkin itu tadi pembahasan mengenai analisis data untuk video pembelajaran kali ini yang membahas mengenai teknik analisis data dalam studi kasus. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.